Bram adalah seorang satpam berpengalaman yang baru saja dipindahkan untuk berjaga di gedung tua yang terletak di tengah kota. Gedung ini dulunya adalah kantor pemerintahan kolonial, tetapi kini hanya digunakan sebagai penyimpanan arsip dan jarang dikunjungi. Malam pertama bertugas, Bram merasa sedikit gugup melihat suasana gedung yang suram dan sepi, terutama karena gedung ini dikenal memiliki reputasi seram di kalangan penduduk setempat. Saat Bram melakukan patroli rutinnya di lantai dasar, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang bergema di koridor panjang. Bram tahu betul bahwa ia satu-satunya orang yang berjaga malam itu. Ia mencoba mengabaikannya dan meneruskan tugasnya, tetapi suara itu terus mengikutinya, seakan-akan ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Gedung tersebut memiliki 4 lantai, namun lantai 3 jarang dikunjungi karena tidak banyak yang disimpan di sana. Malam itu Bram memutuskan untuk memeriksa lantai 3, meski ia merasa enggan. Ketika sampai di lantai 3, suasana menjadi lebih mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan Bram melihat pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Di salah satu pintu, ia melihat ada tanda bekas goresan, seakan-akan seseorang mencoba masuk atau keluar dengan paksa. Saat berbalik untuk turun kembali ke lantai dasar, Bram tiba-tiba melihat sesuatu dari sudut matanya. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di ujung koridor. Bram merasa jantungnya berdegup kencang. Namun saat ia menyusuri koridor itu, ia tidak menemukan apapun. Meski mencoba menenangkan diri, perasaan bahwa ia tidak sendiri mulai menguasai pikirannya. Di lantai bawah Bram masuk ke ruang arsip yang biasanya paling tenang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suasana ruangan terasa lebih berat dan ada bau aneh seperti kertas tua yang terbakar. Ketika Bram mencoba menyalakan lampu, lampu itu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Dalam kegelapan, ia mendengar suara seperti lembaran kertas yang bergesekan satu sama lain, seolah-olah ada seseorang yang sedang memeriksa dokumen di ruangan itu. Bram tiba-tiba menyadari bahwa kunci untuk pintu ruangan utama yang ia bawa telah hilang dari saku seragamnya. Dengan panik ia mencari ke seluruh ruangan, namun kunci itu tidak ditemukan. Tiba-tiba ia mendengar suara kunci yang jatuh di lantai dari ujung ruangan. Saat Bram mendekati sumber suara, ia menemukan kunci itu tergeletak di atas sebuah meja yang ia yakin sebelumnya sudah ia periksa. Setelah mengamankan kunci, Bram keluar dari ruang arsip dan berjalan melewati lorong menuju lobi utama. Ketika ia melintas di depan jendela besar yang menghadap ke halaman, Bram melihat bayangan seorang pria berdiri di luar, menatapnya dari balik jendela. Pria itu mengenakan pakaian yang tampak kuno, mirip dengan seragam penjaga dari masa kolonial. Ketika Bram mendekat untuk melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Bram dalam kebingungan dan ketakutan. Keesokan harinya, Bram menemukan sebuah buku catatan kuno di meja penjaga. Buku itu tampaknya milik seorang satpam yang pernah bertugas di gedung tersebut beberapa dekade lalu. Catatan-catatan di dalamnya menceritakan berbagai kejadian aneh yang dialami oleh para penjaga sebelumnya.
Mereka sering mendengar suara-suara misterius, melihat penampakan, dan merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di gedung ini. Salah satu catatan terakhir mengingatkan untuk tidak pernah memasuki ruang bawah tanah saat tengah malam. Malam berikutnya, saat Bram sedang berjaga, telepon di lobi berbunyi. Mengingat gedung ini jarang sekali dikunjungi pada malam hari, Bram merasa aneh dengan panggilan tersebut. Saat ia mengangkat telepon, tidak ada suara sama sekali. Hanya ada suara napas pelan yang membuat Bram merinding. Setelah beberapa saat, telepon itu mati dengan sendirinya, meninggalkan Bram dalam keheningan yang mencekam. Pada malam yang sama, Bram mendengar suara aneh dari arah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Meski diingatkan untuk tidak pergi ke sana, rasa penasaran dan tanggung jawabnya sebagai penjaga mendorongnya untuk memeriksa. Saat menuruni tangga yang dingin dan lembab, suara itu semakin jelas. Seperti suara orang menangis atau merintih. Bram merasa semakin takut, namun ia terus berjalan berusaha mencari sumber suara tersebut. Bram akhirnya tiba di depan pintu besar dan berat di ruang bawah tanah. Pintu itu tampaknya terkunci, namun suara di balik pintu terdengar semakin jelas. Ia mencoba membuka pintu itu namun tidak berhasil. Saat ia hendak meninggalkan tempat itu, suara ketukan dari dalam ruangan mulai terdengar, seakan-akan seseorang meminta untuk dibebaskan. Ketukan itu semakin keras dan membuat Bram lari ke atas dengan ketakutan. Setelah malam yang penuh teror, Bram memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah gedung tua tersebut. Ia menemukan bahwa gedung itu pernah menjadi tempat penahanan dan penyiksaan selama masa penjajahan. Banyak orang yang meninggal di ruang bawah tanah dan dipercaya bahwa arwah mereka masih menghantui tempat itu. Bram akhirnya minta dipindahkan dari tugas di gedung itu, meninggalkan misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan.